Kembali oknum pengurus PKB Kabupaten Probolinggo diadukan ke aparat penegak hukum setelah sebelumnya ke Kejaksaan Negeri Probolinggo, kini diadukan ke aparat kepolisian Polres Probolinggo pada Sabtu 12 September 2020 oleh LSM Garda Nusantara yang dikawal oleh media mingguan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Probolinggo. Menanggapi aduan itu, Habib Mustafa, juru bicara partai berlambang bumi tersebut, merasa ada upaya paksa agar pengurus PKB dapat menjadi tersangka dan menurutnya pula ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap pengurus, sehingga keabsahan berkas dokumen SPJ yang notabene dibuat bahan laporan tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena dokumen asli menurutnya ada di PKB sendiri dan juga ada di Bakes Bangpol Kabupaten Probolinggo saja. Terkait laporan kepada pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo oleh LSM atau siapa saya tidak tahu pelapornya, bahwa intinya kok maksa PKB ini harus menjadi tersangka kayaknya. Ke Kejaksaan sudah, sekarang ke Polres. Ini bentuk pemaksaan, ya boleh dikata mungkin bentuk kriminalisasi lah kepada partai PKB. Intinya kami siap dilaporkan kemana saja, materi apa saja yang menjadi laporannya kami siap. Kami tidak gentar. Pertama, kami merasa kami tidak salah dan kami sudah mempertanggungjawabkan semua proses pertanggungjawaban keuangan bantuan Banpol itu kepada pihak yang berwenang, bahkan sudah diaudit oleh BPK. Bahwa masih ada orang-orang yang belum puas, bagi kami ini sudah bukan murni hukum, ini adalah politis, dan PKB tidak akan gentar untuk menghadapi semua ini. Bahwa PKB sudah di-framing, sudah digiring opini bahwa kami menjadi partai yang korup, ini permasalahan besar yang harus kami sampaikan ke publik, bahwa inilah bentuk fitnah, ini bentuk intimidasi, bentuk pencemaran nama baik kepada partai PKB. Kami sesuai dengan arahan Ketua DPC akan menghadapi semuanya, bahwa ada beberapa catatan yang harus disampaikan. Bahwa pertama, dokumen SPJ itu yang asli, yang otentik, yang ada adalah yang hanya dipunya partai kami yang bersangkutan dan punya Bakes Bangpol. Sedangkan yang beredar di luar dibawa ke Polres untuk dilaporkan, dibawa ke Kejaksaan dilaporkan, kami tidak tahu itu dari mana dia dapat. Untuk mendapatkan dokumen tidak semudah itu. Bahwa kami yakini bahwa dokumen yang abal-abal seperti itu dijadikan alat sebagai pelaporan. Saya berharap penegak hukum, saya kira profesional dalam hal ini, ya untuk mengabaikanlah bahwa alat yang tidak legal itu dijadikan alat untuk sebagai pelaporan, ya luculah. Yang kedua, siapa sih sumber ini semuanya? Dalang ini semuanya tambah jelas kalau seperti ini. Bahwa yang semula remang-remang sudah mulai jelas, dalangnya itu siapa, dan tidak lama lagi dalang itu kami munculkan ke publik, dan kami akan secepatnya mengambil langkah hukum terkait sudah mempersoalkan ini semua, dan dalangnya pasti akan kami proses secara hukum. Demikian. Sementara menurut Ketua LSM Garda Nusantara, Suhada Sarjana Hukum, mengatakan bahwa lembaganya tidak mengadukan institusi partai PKB, melainkan oknum pengurus partai PKB yang diduga melakukan korupsi dana bantuan politik tahun 2019, serta diduga memalsukan tanda tangan di SPJ PKB tersebut. Pak, selaku Ketua LSM Garda Nusantara, Pak, ya? Berkaitan dengan kehadiran Anda ke Polres, dalam rangka apa ini, Pak? Dalam rangka melaporkan
dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan tanda tangan, PAC dan ranting Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo. Jadi intinya hanya melaporkan itu saja. Melaporkan oknumnya, bukan PKB-nya. Seperti itu. Tadi sempat saya lihat bahwa apa ya, buku SPG atau apa ya Pak? Ya ini tanda bukti pemalsuannya di SPJ, tanda tangan ranting dan PAC. Pak, selaku Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara, seperti apa melihatnya soal laporan? Temuan kami di dugaan pemalsuan tanda tangan yang kami kantongi selama ini, kami tetap harus melaporkan sesuai dengan hukum yang berlaku sampai tuntas, dan ini buktinya. Terkait dengan laporan sampean Pak, ini kan rencananya, bukan rencana tapi sampean itu dituntut balik atas laporan dari PKB yang dianggap mencemarkan PKB. Seperti apa tanggapan sampean ini? Kalau berkaitan dengan laporan tuntut balik ya atas tuduhan bahwa kita telah mencemarkan nama PKB karena dianggap melaporkan korupsi PKB. Ingat, konteks sama statement jangan dipilah, Pak. Kita tidak melaporkan PKB, tidak melaporkan institusi PKB. Yang kita adukan kepada APH kemarin itu adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pengurus tingkat DPC dalam Kapelengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Ingat itu, bukan melaporkan PKB-nya, oknum pengurus gitu loh Pak. Di sisi lain berkaitan dengan salah satu wartawan media online yang sebelumnya dilaporkan oleh kubu PKB Probolinggo ke aparat kepolisian berkaitan dengan penulisan yang dianggap mencemarkan nama baik PKB, Ketua Aliansi Jurnalis Probolinggo Fahrul Musa menjelaskan bahwa soal penulisan harusnya PKB melaporkan ke Dewan Pers atau melalui hak jawab, bukannya melapor ke aparat kepolisian. Harapan saya sebagai Ketua AJP tetap kasus ini harus bergulir sampai ke pengadilan karena ini merupakan tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis. Itu saja. Kan dilaporkan oleh pengurus PKB Probolinggo Mas ya? Yang melaporkan adalah pengurus PKB Kabupaten Probolinggo. Mencemarkan nama baik dan ini ya. Pencemaran nama baik terhadap PKB. Informasinya begitu. Sebenarnya ranahnya PKB itu salah. Harusnya dia berdasarkan tulisan melaporkannya ke Dewan Pers, bukan ke Polres. Dari Probolinggo, Adi Prasojo, AJP melaporkan.